Dipersembahkan oleh Indonesia Visual Art Archive atau yang disingkat dengan nama IVA adalah lembaga nirlaba yang berdiri tahun 1995, dikenal dengan nama Yayasan Seni Cemeti sampai April 2007. Melalui aktivitas pendokumentasian, pengarsipan, riset, perpustakaan, serta penyelenggaraan program edukasi dan eksplorasi seni visual, IVA menjadi laboratorium kreatif yang menyokong aktivitas pengembangan maupun perekaman perjalanan seni visual dan budaya kontemporer, baik secara praktek maupun wacana. Berlokasi di Yogyakarta, koleksi IVA ada berbagai format antara lain foto, audio, video, dan teks. Kita sambut narasumber pertama kita, Mbak Lysistrata Lusandiana. Pak pemirsa, Mbak Lysis ini adalah seorang direktur dari IVA. Apa tuh IVA? Indonesian Visual Arts Archive. Kerja-kerja harian kami berbasis di Jogja. Kami mendokumentasikan sekaligus mengelola pengarsipan, mengelola arsip seputar seni visual. Baik berupa digital maupun non-digital. Yang digital tentu kita selama ini kenal ada audio, audiovisual, foto yang kami scan. Juga yang berupa non-digital, text-based atau yang paper-based, lalu juga clipping, dan segala hal terkait dengan seni visual di Indonesia, bahkan yang juga beririsan dengan Indonesia, secara langsung maupun tidak, itu kami simpan, kami kelola penyimpanannya, supaya mudah ditemukan kembali, dan hal itu mempermudah proses produksi pengetahuan. Jadi, pada dasarnya sesederhana itu yang kami kerjakan. Mungkin saya ingin tahu yang menjadi penggagas IVA itu sendiri siapa? Kamu dengan siapa atau sendiri saja? Bisa dikatakan generasi yang saat ini aktif mengurus IVA, yang hariannya memang mengelola arsip, pendokumentasian, kemudian riset, itu generasi ketiga. Oh, generasi ketiga. IVA didirikan sejak tahun 1995 dengan nama Yayasan Seni Cemeti. Kemudian bertransformasi menjadi Indonesian Visual Arts Archive, IVAA, pada tahun 2007 dengan digitalisasi. Yang kami berusaha mengikuti perkembangan zaman, dan itu memang digitalisasi memang merupakan sarana yang membantu untuk kerja-kerja preservasi pengetahuan. Pada tahun 95 itu yang mendirikan, komposisinya lumayan menarik. Ada seniman, wartawan, aktivis sekaligus manajer kebudayaan yang memang bekerja dan concern dengan kerja-kerja kesenian dan masyarakat di Jogja pada saat itu. Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia, kita lanjutkan perbincangan kita tentang pengarsipan film. Jadi kalau misalnya mengatasi ini, Mas Subianto, jadi kan ada film tuh kadang-kadang udah kena kuning sebagian, lalu ada sebagian yang gambarnya terselamatkan. Itu apakah melakukan pemotongan adegan atau langsung kita sambung, atau kan nggak mungkin kelihatan lagi kan sebagian tertentu? Kalau kerja preservasi kita punya etika dan kita tidak boleh memotong itu semuanya. Kita berusaha untuk sesuai aslinya. Nah, cuman kami melakukan juga preservasi digital dengan digitalisasi tadi. Jadi ketika preservasi kita belum mampu mempreservasi secara fisiknya, kita digitalkan, dan ketika digital itu ada pertimbangan-pertimbangan mana bagian yang bisa kita hilangkan atau enggak, atau kita kasih catatan. Seumpama ada satu film dengan durasi 90 menit, 10 menitnya itu kita nggak menemukan suaranya. Ya kita kasih caption, suara hilang, seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu. Tetap ada unsur keasliannya kita jaga. Ya. Tapi kalau dari film tahun 80-an ke atas, kan ya, 80-an ke atas kan pasti kalaupun istilahnya kalau produser filmnya jorok, nggak punya filmnya, hilang dan sebagainya, kita masih bisa mungkin menemukan video-video beta lama yang apakah di mix atau enggak, kalau udah hilang ya udah hilang aja gitu. Iya, itu kita udah, kalau seperti itu kita udah tarafnya udah ke restorasi. Jadi restorasi itu kita
berusaha mengembalikan film seperti semirip mungkin dengan ketika film pertama kali diproyeksikan di bioskop. Kadang ada beberapa bagian yang hilang, tapi kita menemukannya di DVD atau di Betacam. Kadang kita mix atau ada tergantung keputusan dari setiap restorasi itu seperti apa. Nah, di Indonesia udah ada berapa lembaga sih yang menjadi untuk preservasi ini? Preservasi yang utama itu Cinematheque tentunya. Cinematheque masih berfokus pada film pita seluloid dan mereka belum mendigitalkan seperti itu karena belum ada teknologi dan SDM. Dan sayangnya di Cinematheque tempat penyimpanannya dan itu paling penting itu belum memenuhi standar. Ya. Karena dari Cinematheque tadi saya sebutkan film ceritanya itu ada sekitar 500. Mereka memiliki film dokumenter itu sekitar 2.000. Nah, memiliki film sekitar 2.000. Dari 500 film cerita itu 45% itu udah mengalami vinegar syndrome dengan tingkat itu di atas 1, yang itu udah lumayan berbahaya, udah bahaya. Itu emang false, emang harus diganti total. Jadi yang utama itu Cinematheque, yang kedua itu ada Arsip Nasional. Nah, Arsip Nasional dia mempunyai banyak sekali ya. Sekitar 59 antara ken atau film dari baik dokumenter, karena itu lembaga pemerintah, jadi banyak dokumenter. Terus cuman mereka juga karena banyak output ke publik itu belum kualitas yang kayak terbaik sesuai saat ini karena koleksi mereka banyak dan fall mereka, film fallnya mereka juga belum ideal. Jadi ada kami, Cinematheque, ada Arsip Nasional. Dipersembahkan oleh